Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Gangguan Bicara pada Anak Usia Gangguan Dini. bicara merujuk pada ketidakmampuan seseorang dalam menerapkan dan memahami pembicaraan atau berbahasa sebagai cara bersosialisasi. Gangguan ini mencakup keterlambatan bicara, perubahan suara, serta tidak mampu memahami pembicaraan atau berbicara dengan baik. Penyebab gangguan bicara yang pertama kelainan syaraf, yang kedua genetik atau keturunan, yang ketiga kelainan fisik seperti bibir sumbing, kelemahan otot mulut, gangguan pernapasan, dan sulit menelan. Yang keempat kebiasaan menghisap. Gangguan bicara dapat dikaitkan dengan kebiasaan menghisap pada anak-anak. Diasumsikan bahwa berlebihan menghisap pada boneka, ibu jari, dan botol akan menyebabkan penurunan kesadaran oral dan bahkan dapat menguranginya kemampuan motor. Indikasi gangguan keterlambatan bicara dan berbahasa pada usia 4 bulan, kurangnya kemampuan anak untuk berkomunikasi. Pada usia 6-9 bulan, terdapat indikasi hilangnya kemampuan awal anak untuk cooing dan babbling. Pada usia 12 bulan, tidak ada kata-kata rutin, tidak menyebut mama papa, hilangnya milestones atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Usia 15-18 bulan, tidak ada kata sama sekali yang diucapkan oleh anak. Pemahaman bahasa tidak berkembang dengan semestinya. Menginjak usia 24 bulan, kosa kata kurang dari 50 dan tidak ada frase dua kata. Pada usia 36 bulan, anak mengingat kata atau frase tahap pemahaman, sering mengulang pembicaraan orang lain, segera atau setelah beberapa saat. Intonasi datar dan kaku, lebih dari 75% pembicaraan tidak dapat dipahami oleh orang asing. Faktor yang memengaruhi perkembangan bicara: faktor masaknya otak, faktor tingkat kecerdasan, faktor pembendaharaan kata, faktor pendengaran, faktor lingkungan. Faktor masaknya otak. Faktor ini menentukan kapan masa perkembangan bahasa selesai. Jadi, dapat kita katakan makin lanjut umur anak, makin sedikit hasil speech therapy. Faktor tingkat kecerdasan. Anak yang cerdas umumnya lebih awal bicaranya daripada anak yang kurang cerdas. Namun, belum tentu anak lambat bicara bermental rendah. Faktor pembendaharaan kata. Anak yang normal, pembendaharaan kata yang dimilikinya akan lebih banyak. Sebaliknya, anak yang mengalami hambatan tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergaul dan belajar bicara, sehingga pembendaharaan katanya terbatas juga. Faktor pendengaran. Faktor pendengaran juga mempengaruhi anak akan dapat bicara normal apabila faktor pendengaran juga normal. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dengan besarnya motivasi orang tua untuk mendorong anak supaya dia mau bicara. Cara mengatasi gangguan pada anak: bacakan buku cerita bergambar sehingga anak dapat menunjuk atau memberi nama pada benda-benda yang ia kenal. Gunakan bahasa yang sederhana ketika berbicara pada anak. Mengkoreksi ucapan yang salah pada anak. Misalnya, ketika anak mengatakan "atit" pada rasa sakit, orang tua segera membenarkannya dengan mengucapkan "oh, sakit ya". Usahakan untuk selalu mengulang kata-kata yang diucapkan anak pada kita. Berikan pujian pada anak ketika anak berbicara dengan benar. Jangan abaikan anak dan selalu berikan respon terhadap apa yang dikatakan anak. Jangan memaksa anak untuk berbicara karena hal ini hanya akan membuat anak menjadi semakin tertekan.
berkonsultasi kepada tenaga ahli seperti dokter anak atau ahli tumbuh kembang anak. Materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.